Halo, perkenalkan nama saya Sandra Kartikasari. Saya mahasiswi Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan membuat video mengenai transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Proyeksi Indonesia maju telah menjadi diskursus intelektual yang hangat dibicarakan di forum-forum internasional. Setidaknya dapat kita cermati dari publikasi PwC atau PricewaterhouseCoopers, yaitu kantor jasa profesional terbesar di dunia saat ini. Dalam terbitan berkalanya yang berjudul The Long View, How Will the Global Economic Order Change by 2015, yang memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat pada tahun 2050. Hal senada juga pernah disampaikan oleh McKinsey Global Institute atau MGA pada September 2012 dalam laporannya yang berjudul The Archipelago Economy Unleashing Indonesia's Potential, yang isinya antara lain memprediksi hal yang sama, yaitu peningkatan perekonomian Indonesia dari peringkat ke-17 pada tahun 2012 menjadi peringkat ke-7 pada tahun 2030. Dua laporan ini mewakili begitu banyak analisis yang optimis terhadap masa depan perekonomian Indonesia. Beragam pemikiran tentang optimisme perekonomian Indonesia pada masa mendatang tentunya membutuhkan prakondisi yang harus segera diwujudkan sebagai pilar pendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Peta jalan yang diimplementasikan secara konsisten dalam meningkatkan produktivitas yang salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang bertambah sekitar 60% pada tahun 2010 hingga 2030 nanti. Peningkatan produktivitas tenaga kerja tersebut harus tumbuh di dalam ekosistem yang dirancang kondusif untuk tumbuh kembangnya basis perekonomian yang produktif dan berdaya saing, yang ditandai dengan peningkatan penerimaan dari sektor manufaktur berorientasi ekspor. Momentum Indonesia maju. Kita patut bersyukur bonus demografi atau demographic window tengah dialami oleh bangsa Indonesia, di mana proporsi populasi kelompok usia pekerja mengungguli populasi kelompok non-usia pekerja. Merujuk data dari BKKBN, diperkirakan Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030. Kondisi ini di mana jumlah penduduk usia produktif mulai dari 15 hingga 64 tahun akan lebih besar 70% dari total penduduk atau sekitar 180 juta penduduk, dibandingkan dengan penduduk usia yang tidak produktif sekitar usia 14 tahun ke bawah dan di atas usia 65 tahun yang hanya berjumlah sekitar 60 juta jiwa. Momentum ini harus dapat dioptimalkan nilai tambahnya dengan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk berkontribusi pada kemajuan Indonesia agar dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, khususnya dalam mengkapitalisasi bonus demografi melalui transformasi ekonomi agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkualitas. Kita patut mengapresiasi berbagai langkah strategis kebijakan ekonomi Indonesia yang telah diambil pemerintah yang mampu menciptakan kemajuan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya masih berada pada tren positif bila dibandingkan dengan negara besar lainnya. Kerja keras dan fokus perlu terus diupayakan agar target pertumbuhan dan peningkatan transformasi ekonomi sebagaimana yang telah digariskan dapat dicapai dengan memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peran aktif mensukseskan program pendidikan formal maupun non-formal seperti Balai Latihan Kerja atau BLK dan alih teknologi yang menjadi kata kunci suksesnya industrialisasi. Kita tentunya berharap dengan semangat gotong royong dan sinergitas dari segenap komponen bangsa Indonesia, utamanya dalam membangun optimisme kemajuan Indonesia melalui transformasi ekonomi. Mimpi Indonesia menjadi negara maju. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita semua.